Shalom sahabat New Life on Air, senang sekali bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati untuk beribadah melalui program ini. Salam sukacita saudara-saudara, mari kita melanjutkan topik kita tentang apa kata Alkitab tentang cinta. Mari kita lihat saudara-saudara Alkitab kita, Ayub 6 ayat 14, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Pentingnya kita menjadi manusia yang tetap mempunyai kasih sayang kepada sesama. Sebab apa yang dapat dilakukan cinta menurut ayat ini? Bila duka cita dan kekhawatiran melanda kehidupan, dukungan dan cinta persahabatan membuat semua kesulitan dapat diatasi. Tentunya kita semua pernah mengalaminya dan mengaminkan hal ini, bahwa betapa dukungan, kasih sayang, cinta dari rekan-rekan kita ketika kita mengalami duka cita, kekhawatiran, itu sangat menolong dan sangat membantu. Dan berikutnya saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang cinta? Orang yang jatuh cinta
akan melihat hal-hal yang baru setiap kali memandang orang yang ia cintai. Kidung Agung 2 ayat 2, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Saudara-saudara, kalau kita benar-benar mencintai seseorang, setiap kali kita melihat, kita memandang, setiap waktu akan muncul hal-hal baru yang positif dari orang tersebut. Bukan sebaliknya. Jangan sampai saudara-saudara ada kekasih kita atau ada orang yang kita cintai atau ada pasangan kita, ketika berada di sekitar orang lain justru keburukan-keburukan saja yang bisa kita lihat. Justru orang lain kita bisa lihat positifnya. Kekasih kita sendiri, orang yang kita sayangi, malah semakin pudar apa yang positifnya. Alkitab mengatakan seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Orang yang kita kasih, orang yang tetap terbaik, orang yang tetap termanis, yang terindah di antara siapapun juga. Nah, kemudian saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang cinta? Cinta itu seperti cahaya, sesuatu yang dikenal oleh setiap orang. 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara-saudara, kita tahu Allah adalah kasih dan ayat ini mengatakan Allah adalah terang. Jadi kasih itu, cinta itu seperti cahaya, dia akan terang, dia akan bersinar dan dia akan dikenal oleh setiap orang. Kalau kita ada kasih, setiap orang sekitar kita pasti bisa merasakannya. Dan saudara-saudara, berikutnya, jika hendak membangun dasar yang teguh dalam persahabatan, kita harus mengasihi semua sahabat demi kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kita. Dengar baik saudara-saudara, ada banyak persahabatan, ada banyak hubungan pertemanan atau ada banyak hubungan sosial yang kemudian runtuh, yang kemudian putus, yang kemudian berakhir. Kenapa? Di situ ada kepentingan yang tidak terpenuhi. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa arti sebuah persahabatan? Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, mau saudara hubungan yang langgeng, mau hubungan jangka panjang, mau hubungan persaudaraan dan kasih sayang persahabatan itu panjang, mari kita harus mengasihi semua sahabat demi kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kita. Ketika kita mengutamakan kepentingan mereka, firman Allah berjanji, firman Allah mengajarkan kita, firman Allah Yesus Kristus memberikan teladan bahwa dengan kita memberi terlebih dahulu, memberi hidup, membagi kasih, itulah yang akan menjadi kunci dasar persahabatan yang teguh. Nah, berikutnya saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang cinta? Jika saya benar-benar mencintai seseorang, saya pasti akan menjaga perbuatan saya sedemikian rupa agar memberi yang terbaik untuk pertumbuhannya. Benar ya saudara? Roma 15 ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara-saudara, jangan kita mengatakan kita sayang, kita cinta sama seseorang, kita mengasihi orang atau orang lebih dari satu, tetapi kita tidak menjaga perbuatan kita untuk tidak melemahkan orang itu. Kalau kita tidak menjaga sikap, perbuatan, akhirnya kita menjatuhkan mental orang itu, membuat dia sedih, membuat dia terpuruk, kita tidak membangunnya. Tetapi jika kita benar-benar mengasihi seseorang, kita akan jaga sedemikian rupa perbuatan kita, tindakan kita, kesetiaan kita, agar kita dapat menjadi yang memberi inspirasi, memberi atmosfer yang baik untuk pertumbuhan rohani orang tersebut. Berikutnya saudara-saudara, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di mana ada cinta dan kasih sayang, di situ kita melihat ada ketertiban, ada kekuatan, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Nah, saudara-saudara, kita dapat merasakan awal kehancuran cinta ketika kita merasa tidak tentram dengan pasangan kita atau dengan orang yang kita kasihi. Nah, ini begitu terasa saudara-saudara, harus segera dicarikan atau dipikirkan solusinya, jalan keluarnya. Jangan sampai ada orang-orang tertentu yang sudah bebal, sudah mulai tahu
ini hubungan mengarah kepada yang tidak baik karena ada kekacauan, mulai ada ketidaktertiban, mulai ada salah satu pihak semau-maunya, memaksakan kehendaknya. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan itu cara bekerjanya tidak memberikan roh yang seperti itu, tidak memberikan suasana yang seperti itu. Firman Tuhan itu menyatakan kalau di mana ada roh Allah, Allah itu memberikan atmosfer atau suasana roh yang membangkitkan kekuatan. Lalu roh yang membangkitkan kita merasa semakin dikasihi. Dan di situ, di mana ada kasih, ada segala sesuatu yang teratur, yang tertib, ada kesepakatan. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai peka. Kalau kita mau mengasihi, kalau kita mau hidup di dalam cinta kasih, kita mulai peka ketika ada awal sedikit saja kehancuran cinta kita tidak tentram, maka berdoalah dan carilah segera solusinya dan kembali memprioritaskan, kembali menganggap hubungan kasih sayang itu yang utama. Nah, mengapa itu penting, saudara-saudara? Karena yang berikutnya ini, Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Firman Allah mengatakan dalam kitab Pengkhotbah, berdua lebih baik daripada sendiri. Yang tadi saya katakan, cinta itu harus diprioritaskan. Ketika mulai ada gangguan atau mulai ada penurunan, itu harus dicari solusi. Kenapa? Karena dengan cinta itu, cinta memenuhi dan menyelesaikan banyak hal ketika salah satu dari pasangan tidak berdaya dan tidak berpengharapan. Di mana ada cinta, pasti kita bisa memberikan satu kemudahan untuk orang yang sedang mengalami kelemahan, yang keterpurukan, merasa tidak berdaya dan tidak berpengharapan. Cinta itu dapat menguatkan orang tersebut. Pegang janji firman Tuhan ini, karena kalau mereka jatuh, yang seorang dapat mengangkat temannya yang lain. Tetapi wahai orang yang jatuh, kalau dia tidak punya siapa-siapa, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya, ya, sangat prihatin, saudara-saudara. Berikutnya, cinta adalah satu-satunya usaha yang sangat boros. Namun meskipun cinta itu diberikan, dibuang, disebar, dikosongkan dari perbendaharaan Anda akan memiliki lebih banyak dari semula. Artinya cinta ini adalah satu harta yang tidak akan pernah habis. Semakin diberikan, semakin kita akan memilikinya berlimpah-limpah. Semakin kita keluarkan, semakin kita sebarkan, semakin kita buang, semakin kita bagikan kepada orang, itu kita tidak akan punya perbendaharaan yang semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Lukas 6 ayat 38 yang sering juga orang mengartikan ini tentang adalah persembahan, dan ini juga berlaku untuk cinta kasih kita. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini bicara tentang satu janji berkat kelimpahan yang akan dipadatkan, dan habis dipadatkan, digoncangkan, itu akan melimpah dari perbendaharaan saudara, dari ribaan saudara. Kenapa? Karena saudara semakin banyak memberikannya, semakin banyak menyalurkannya, semakin berlimpah-limpah saudara akan memilikinya. Berikutnya, saudara-saudara, pernikahan adalah petualangan menuju keintiman, sedangkan keintiman adalah keterbukaan seseorang terhadap yang lain. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu, ya saudara. Kejadian 2 ayat 24-25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan bahasa yang sederhana, orang sudah menikah, dia pasti menjadi satu, bukan lagi dua. Artinya sudah mempunyai kemandirian tersendiri. Dia bukan lagi dua orang, tetapi satu orang. Nah, bayangkan, hanya firman Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa membuat hal seperti ini, saudara. Dua orang menjadi satu. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa tadi yang kita mau sampaikan? Pernikahan adalah petualangan menuju keintiman. Yang tadi, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dia akan mempunyai sebuah keintiman yang baru, keintiman dengan pasangannya. Dan yang berikutnya,
Keintiman itu sendiri apa, saudara-saudara? Keintiman adalah keterbukaan seseorang terhadap yang lain. Ketika dia punya keintiman dengan pasangannya, kita mengatakan mereka kedua telanjang tetapi tidak merasa malu. Artinya karena sudah dua menjadi satu, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi yang tertutup. Semuanya terbuka, semuanya telanjang. Itulah kata Alkitab. Apa kata Alkitab tentang cinta? Di sini pernikahan adalah pengalaman menuju sebuah keintiman. Sedangkan keintiman itu adalah sebuah perjalanan tentang seluruh keterbukaan dua insan manusia ini. Yang terakhir, saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang cinta? 2 Korintus 8 ayat 7-8. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini Alkitab ini berbicara tentang pemberian, saudara-saudara, pemberian yang real. Ayat 8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kalau kasih kita ikhlas, di mana ada kasih, di sana ada pemberian. Mungkin kita sering dengar pepatah ini atau pencerahan ini ya, bahwa Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Hai orang, hai engkau yang banyak uang, yang banyak harta, jangan bangga dulu kalau Anda memberi banyak, karena Anda dapat memberi tanpa punya rasa kasih. Dan wahai engkau orang yang tidak merasa punya banyak harta, namun engkau tidak bisa memberi, ini pesannya. Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk memberi. Di mana ada kasih, Anda pasti punya kemampuan untuk memberi. Memberi bukan bicara tentang besar atau kecilnya. Yang pasti adalah Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak mungkin dapat mengasihi tanpa memberi. Nah, saudara-saudara, kiranya semua pesan tentang kasih ini, baik yang hari ini maupun yang kemarin-kemarin, hari ini sudah hari keempat, kiranya semuanya ini dapat menyejukkan hati kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat membawa kita menjadi orang yang lebih paham bahwa cinta kasih itu penting, bahwa kasih sayang itu penting. Bahkan hal itu adalah hal yang utama. Kenapa? Firman Allah dengan jelas mengatakan Allah itu adalah kasih. Nah, demikian saudara-saudara, saya berdoa supaya Roh Kudus sendiri memeteraikan sekian banyak ayat firman Tuhan tentang kasih sepanjang bulan ini, dan kita semua diberkati, kita semua dibangun menjadi jemaat Tuhan yang lebih peka akan kasih Bapa, kasih kepada sesama, kasih kita kepada keluarga, kepada jemaat, dan kepada semua orang. Nah, di akhir firman Tuhan ini saya mau mengajak saudara-saudara menyanyikan sebuah pujian bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai yang murni. Kau
kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya sehingga kita semua diselamatkan. Karena kasih-Nya kita bisa dilayakkan di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya kita diubahkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan sungguh-sungguh. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panci keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau lakukan dengan setia. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan untuk new live on air berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.